Oke, selamat datang kembali di perkuliahan mata kuliah komunikasi bisnis bersama tutor Anda, yaitu saya, Bedar Sono. Nah, ini merupakan inisiasi kedua ya eh, untuk mata kuliah ini, minggu kedua. Nah, untuk minggu ini saya akan menyampaikan materi yang akan saya berikut ini. Oke, di sini saya akan share mengenai materi inisiasi kedua terkait pesan dalam komunikasi bisnis. Oke. Komunikasi bisnis itu merupakan konsep gitu ya dari dari di mata kuliah ini di pertemuan kali ini kita membahas konsep dan praktek komunikasi di dalam bisnis bentuknya seperti apa saja gitu ya. Dan di sini kalian harus bisa memahami bagaimana komunikasi itu terproses dan kenapa komunikasi itu penting gitu ya. Oke. Komunikasi bisnis gitu ya. Tipe komunikasi bisnis itu ada dua, ada empat. Modelnya ada dua. Yang pertama tipe komunikasinya, yang kedua tekniknya. Tipe komunikasinya sendiri ada komunikasi verbal, nanti akan saya jelaskan. Komunikasi nonverbal, komunikasi visual, dan analisis halayak. Sedangkan teknik penyusunan komunikasinya sendiri ada teknik secara organisasi pesan, ada juga teknik imbauan pesan. Skenario pembelajarannya nih, sekarang itu kita ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya yang sedang berlangsung, ya. Nah, terus kita ada diskusi, ya. Jadi nanti Anda pada kolom diskusi, Anda harus aktif, ya. Di situ silakan untuk proses tanya jawab, gitu ya. Proses tanya jawab, tidak ada mengerti dan juga proses apa menanggapi materi diskusi. Lalu kita akan ada penguatan atau kesimpulan yang nanti akan saya jawab lewat diskusi tersebut. Baik, komunikasi tadi saya sudah sampaikan ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata atau secara lebih konseptual teoritis melalui simbol-simbol bahasa. Jadi seperti yang sedang saya sampaikan sekarang, ini adalah komunikasi verbal. Kata-kata yang disampaikan melalui proses komunikasi secara lisan, ada pula yang melalui tulisan, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal menurut Jen itu komunikasi atau pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi komunikasi nonverbal itu bisa meliputi bahasa tubuh, misal mimik wajah, lirikan mata, simbol ataupun lambang. Contoh misalkan ketika kita bilang, oh berarti Anda harus ayo ke sini. Nah, ketika melambaikan tangan, berarti oke, dadah-dadah gitu ya. Seperti itu. Ketika misalnya begini, oh suruh senyum gitu. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal ya. Ada juga komunikasi visual, merupakan kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan simbol-simbol visual. Jadi yang bisa dilihat gitu ya. Dan orang biasanya dengan simbol itu langsung mengerti. Nah, ini adalah contoh komunikasi visual. Orang sudah tahu, oh kalau ada logo ini ada logo pom bensin. Bentar lagi akan ada pom bensin. Ada logo ini yang seperti berenang, oh, berarti Anda tidak boleh berenang nih. Kalau ada tanda silangnya, kalau seperti ini berarti Anda boleh berenang. Ada logo merah seperti ini, oh Anda tidak boleh ke sini parkir. Nah ini ada logo oh, seperti surat, berarti Anda untuk mengirim pesan. Itu contoh logo komunikasi visual. Terus ada analisis halayak ya. Analisis halayak ini ada kategorisasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi halayak, yakni secara demografis, secara geografis, dan juga secara
Demografis itu meliputi usia, gender, gitu ya, pekerjaan. Geografis itu letak ada di selatan, utara, gitu ya, atau kondisi lingkungannya seperti apa. Psikografis adalah dari sisi psikologisnya, gitu ya. Ini digunakan untuk analisis. Ya. Penyusunan pesan komunikasi. Tadi kan ada organisasi pesan ya. Jadi kan ada dua nih. Yang pertama organisasi pesan. Menurut Rahmat, ada 6 macam organisasi pesan. Pertama, deduktif, yang menyatakan lebih dulu gagasannya. Gagasan utamanya diungkapkan terlebih dahulu, lalu diperjelas dengan pernyataan. Itu adalah deduktif. Kalau induktif, rinciannya dulu, baru ditarik kesimpulan. Jadi kalau deduktif berarti gagasan utama dulu nih, baru disertai data pendukung. Kalau induktif berarti rincian dulu nih, dirinci dulu baru ditarik. Kalau kronologis itu menyusun pesan dengan urutan waktu kejadian, berurut waktunya terhadap suatu peristiwa. Jadi ada deduktif, induktif, kronologis, yang keempat logis, di mana menyusun pesan menggunakan hubungan sebab akibat. Sehingga kita menjelaskan dulu nih akibatnya, baru sebabnya. Atau balik, ada sebabnya dulu, baru akibat. Itu logis. Spasial, menyusun pesan dengan urutan berdasarkan tempat. Jadi tempatnya diurutkan dulu. Dari sini, dari sini, dari sini, gitu ya. Itu spasial. Dan kalau kronologis berdasarkan waktu, kalau spasial berdasarkan tempat. Kalau logis hubungan sebab akibat. Topikal, nah ini menggunakan topik tertentu, mulai dari yang kurang penting hingga yang terpenting atau sebaliknya. Jadi diurutkannya berdasarkan topik. Jadi kalau diurutkan berdasarkan waktu itu kronologis. Kalau hubungan sebab akibat logis. Kalau urutan berdasarkan tempat disebut spasial. Nah kalau berdasarkan topik disebut topik. Jadi teknik penyusunan juga ada imbauan pesan. Nah, imbauan pesan ini terdiri dari ada imbauan pesan yang rasional, berarti dengan pendekatan logis, ya, ada penyajian bukti-buktinya. Nah, kalau emosional berarti meyakinkan orang lain dengan menyentuh emosi orang lain, ya, rasional bukti, emosional dengan menyentuh sisi emosi. Himbauan takut berarti kita meyakinkan orang lain itu dengan menunjukkan sisi-sisi hal yang negatif yang menyeramkan gitu agar orang lain itu ikut. Kalau tadi kan bukti, yang kedua sisi emosinya ini berdasarkan hal-hal yang menyeramkan agar dia ikut. Himbauan ganjaran, nah mengubah ini pendekatannya dengan memberikan imbalan. Kalau tadi memberi ketakutan, sekarang memberikan imbalan seperti pujian, penghargaan agar dia mengikuti. Nah, yang kelima, motivasional. Ini mengubah sikap dengan menggunakan pesan-pesan yang membangkitkan semangat. Nah, itu terkait materi pengantar. Untuk lebih jelasnya bisa juga di materi yang ada di sini, di sesi ini. Jangan lupa untuk aktif diskusi karena penilaian Anda adalah berdasarkan diskusi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Dede Darsono, tutor bimbingan Anda. Saya tunggu Anda, keaktifan Anda di forum diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa.